kita bisa salat subuh berjamaah. Kemudian untuk kajian kita, insyaallah setiap hari Kamis kita akan membahas berjudul Walillahil Asmaul Husna Fad'uuhu biha. Judul kitab yang terambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi saya tidak ambil dari kitab pokoknya. Saya ambil dari ringkasannya. Karena kitab yang asli tebal banget, sekitar hampir 800 halaman. Kemudian oleh penulis diringkas tapi tidak menghilangkan makna dan faedah. Kenapa kita belajar Asmaul Husna? Setiap nama Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat dan faedahnya, dan kenapa kita belajar Asmaul Husna. Nah, kitab ini ringkas. Siapa yang mau mengikuti nanti, mau dapat PDF-nya, fadhal, anak kasih nanti, biar kita bisa mengikuti kajian. Ya. Karena di antara manfaat ketika kita duduk di majelis ilmu itu adalah mengikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena kalau ilmu itu tidak diikat dengan tulisan, kita bukan Imam Syafi'i. Kenapa Pak katakan kita bukan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i beda caranya. Pernah mungkin saya sampaikan di majelis di masjid ini, kalau kita kan dicatat baru kemudian dihafal. Imam Syafi'i dibalik, dihafal dulu baru ditulis. Itu yang kalau antum baca tentang siapa Imam Syafi'i, dzul-dzaka', cerdas orang. Nah, kita mulai kajian ini dari muqaddimah. Setelah muallif, penulis buku ini, memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, fa inna ajalal maqasid wa anfa'al ulum wa ashrafaha wa a'laha al-ilmu bi asma'illahi azza wa jalla al-husna wa sifatihi al-ula. Dan di antara perkara yang paling utama dan ilmu yang paling bermanfaat dan ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling tinggi tempatnya adalah ilmu yang di dalamnya kita mempelajari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang baik dan sifat-sifatnya yang utama. Li'annaha tu'arrifun nasa bi rabbihim subhanahu. Karena dengan mempelajari Asmaul Husna, setiap manusia mengenal Allah Azza wa Jalla, alladhi huwa asyraful ulum, asyraful ma'lum. Dan mengenal Allah Azza wa Jalla adalah perkara yang paling mulia untuk dipelajari. Wa a'dhamu maqsud, dan perkara yang paling besar untuk dicapai seorang hamba. Wa ta'rifuhum bi khaliqihim wa khaliqas samawati wal ardh wa man fihinna.
Demikian pula dengan mempelajari Asmaul Husna, seorang itu mengenal pencipta, Al-Khaliq, yakni pencipta langit dan bumi dan berbagai perkara yang ada di antara langit dan bumi. Wa hadza yastalzimu ibadatihi. Dan ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib, lazim dia beribadah kepadanya. Wa mahabbatihi wa khasyatihi wa ta'dimihi wa ijlalihi. Setelah seorang hamba dia mengenal Allah dari nama dan sifatnya, maka dia akan mencintai Allah Azza wa Jalla. Setelah dia mencintai, dia akan tumbuh yang namanya khasyah, khusyuk, takut, wa ta'dimihi, dan kemudian dia mengagungkan Allah, wa ijlalihi, dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min rahmatihi subhanahu an ja'ala taudihi ma'rifatan. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, yaitu menjadikan mempelajari tauhid itu salah satunya, yaitu mempelajari Asmaul Husna. Ya, mempelajari tauhid tidak akan lepas dari mempelajari Asmaul Husna. Makanya para ulama ketika membahas surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Demi waktu asar, demi masa, sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman. Kata para ulama, sebelum iman masuk ke dalam hati seseorang, maka iman ini harus diilmui, diketahui. Dan ilmu yang paling pokok diketahui setiap muslim ada 3. Yang pertama, seorang muslim mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin ibadah kita benar kepada Allah? Tidak mungkin. Sama seperti antum kalau kerja, antum tidak kenal pimpinan antum, bosnya, antum tidak tahu maunya bos ini apa, cara ngelayaninya bagaimana, supaya dia senang bagaimana. Walillahi mathalul a'la. Apalagi Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Kita tidak tahu bagaimana ibadah kita itu dicintai sama Allah. Kita tidak tahu bagaimana ibadah itu yang khusyuk seperti apa, kecuali kita mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa mengenal Nabi, kita nggak tahu ibadah yang benar itu seperti apa. Sholat yang benar, puasa yang benar, zuhud yang benar, ya, yang ngasih contoh sama Nabi SAW. Karena Nabi kita tahu semua. Mengenal Allah, mengenal Nabi. Yang ketiga, mengenal agama kita Islam dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis, bukan dari yang lainnya. Karena sekarang orang ngomong Islam ini macam-macam, macam-macam. Maka seorang itu mengetahui agamanya dari sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis. Maka kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'di, kitabullah
wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang kalian kalau pegang dua pusaka ini kalian tidak akan sesat. Kitabullah Al-Quran dan sunnahku. Pegang dua ini akan selamat. Pertanyaan yang muncul, kok ilmu ini tentang tiga? Kenapa kok kita mesti tahu tentang tiga? Kenapa? Karena pertanyaan pertama antum ketika meninggal di alam kubur, ya tiga perkara ini. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Kalau tiga ini kita pelajari, kita fahami, kita amalkan, insya Allah kita bisa jawab pertanyaan. Dan itulah awal kita selamat dari kehidupan akhirat. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan ini di atas kuburan, di atas kuburan nangis. Bayangkan Utsman bin Affan, orang yang dijamin Allah masuk surga, udah masuk surga. Tapi ketika di atas kuburan nangis. Kata beliau, hada awwalul manzilah min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah gerbang pertamanya akhirat. Siapa yang selamat, yang dimudahkan oleh Allah, setelahnya akan mudah. Tapi siapa yang sulit di alam kubur ini, maka setelahnya jauh lebih sulit. Maka kita mohon sama Allah diberikan apa? Kemudahan di alam kubur, kemudahan untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita kembali. Amran markuzan fil fitr wal-uqul ijmalan. Mengetahui Asmaul Husna adalah perkara yang ada di dalam fitrah dan juga ada di dalam akal setiap muslim. Jadi mempelajari Asmaul Husna itu sesuai dengan hati dan juga akal kita, tidak akan menyimpang. Tidak akan menyimpang. Anak kasih satu contoh. Belajar tentang sifat Allah tidak akan menyimpang dari akal. Tentang sifat Allah uluwan. Allah Maha tinggi. Dan Allah mengatakan di dalam surah Taha, Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Di atas. Ada orang muda. Allah itu tidak boleh ditempatkan. Tidak bisa berdimensi dan waktu. Iya, betul. Tapi yang mengatakan Allah di atas arsy siapa? Ya Allah sendiri. Boleh tidak seseorang atas satu mensifati dirinya sendiri? Boleh. Bagaimana menunjukkan Allah itu di atas? Dalil yang pertama, ketika antum berdoa. Antum kalau berdoa tangan antum gimana? Apa artinya doa? Talab, meminta.
Kalau yang minta gini, yang diminta gimana? Ya. Yang kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra, Nabi kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke atas langit. Disebutkan Sidratul Muntaha. Nabi naik. Naik itu kemana? Ke atas. Dua. Ya, tidak mungkin naik ke bawah. Nah, kita diajari dari SD itu naik ke atas. Dua. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang masalah hujan, pasti Allah mengatakan kalimat yanzilu atau yunazzilu, menurunkan. Kalau zat yang menurunkan, berarti zatnya di mana? Di atas. Tiga. Cukup. Ini menunjukkan Allah itu di atas. Tidak bisa terbantahkan. Nanti Allah ada yang ngomong apa? Loh Ustaz, bumi ini kan bundar. Ya. Nek di kini berarti Allah diku. Nek di kini berarti Allah diku. Nek di kini berarti Allah diku. Ya. Jangan mempermainkan sifat tingginya Allah. Mata angin itu makhluknya Allah, dan Allah tidak diatur dengan makhluknya. Jangan akal antum bolak-balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh. Akal kita ini lemah. Antum mau tahu akal kita lemah? Gampang. Siapa yang sering naik pesawat? Ada yang sering naik pesawat? Anak cuma mau tanya satu. Batasnya langit pertama ke langit kedua itu di mana? Hatta antum pinter, antum profesor, jawaban pertanyaan. Langit pertama sampai langit kedua, batasnya di mana? Hatta itu belajar meteor, atmosfer, dan kira saja. Dan hatta mau profesor di Eropa, dan kira karena akal kita tak sampai, dan dikasih ilmunya sama Allah Subhanahu. Maka jangan coba sekali-kali ngakali tentang sifatnya Allah Subhanahu. Akal kita harus tunduk kepada siapa? Kepada wahyu, kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan sunnahnya diwala-wali. Tak bro. Tidak bro. Illa anna yatra 'ala al-fitra wal aql ma yufsiduhuma min fi'li syaitanil jinni wal insi. Ya. Kalau tidak, maka akal ini akan merusak tatanan wahyu yang Allah jelaskan tentang
Allah sifat dan namanya. Siapa yang bermain-main di sini? Syaitanul ins wal jin. Syaitan yang bermain di kepala manusia. Maka ilmu tentang Allah itulah adalah ilmu tentang wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan diakali. Jangan diakali. Dan jawab tadi mata angin gampang. Antum tahu ayat kursi? Apa kursi? Allah mengatakan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi. Apa kursi? Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam riwayat yang sahih, al-kursi huwa makanu qadamai Rabb. Kursi itu tempat dua kakinya Allah Subhanahu. Jangan dipikir lagi, Allah bersikil. Jangan, berhenti antum. Akal jangan dipakai. Karena apa? Akal antum berpikir seperti cara melihat makhluk. Dan akal antum bisa melihat makhluk. Maka yang dipikirkan pikirannya makhluk. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Kok antum mengatakan, loh ini Allah begini lah, begini orang berat. Ya, dahulu rusak nanti. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaihi la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Fitratallah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, kemudian menjadikan fitrah sesuatu yang terpendam di dalam setiap diri manusia. Kalau boleh saya katakan, itu apa yang dikenal dengan namanya hati nurani. Tapi ini duduk partai. Jangan ngomong hati nurani partai. Lah ini kan bahasa Indonesia gitu. Ngerti no bahasa Arab. Allati fatara an-nas 'alaihi, yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah ini. Maka manusia ketika kecil itu dalam keadaan fitrah. Maka kalau antum tanya sama anak yang masih kecil, belum diajari, tanya, Tuhan itu di mana? Jawabannya di atas. Belum diajari. Tuhan di mana? Di atas. Kalau ngomong Tuhan di mana? Di Isra, di Ulu, di atas. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang berubah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari dulu sampai sekarang. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Tapi banyak di antara manusia yang tidak mengetahui. Kemudian muallif, penulis buku ini, menyebutkan dalil dari hadis kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah.
setiap kelahiran manusia berada di atas fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya yang akan menjadikan dia itu seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Yang merubah manusia ini menggok dari jalannya Allah itu ya kedua orang tuanya. Kalau dia tidak dipalingkan, maka dia akan lurus. Maka ini menunjukkan apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang lurus. Mereka tahu Tuhannya. Mereka tahu Tuhan. Kemudian dinukilkan perkataannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang ilmu, tentang nama Allah dan sifatnya. Yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya kembali ke kitab asalnya karena penting. Inna syarafal ilmi tabi'un li syarafal ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu mengikuti kemuliaan apa yang dipelajari di dalam ilmu tadi. Wala raiba anna ajalla ma'lumin wa a'dhamuhu wa aqdaruhu fa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Dan ilmu atau perkara yang dipelajari tidak ada perselisihan, tidak ada keraguan bahwasannya yang paling agung, yang paling besar yaitu mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Alladzi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu yang paling utama dipelajari seorang manusia. Maka setiap kalimat ilmu di dalam Al-Quran, yang pertama yang wajib dipelajari apa? Tentang Allah. Baru yang lain. Qayyumus samawati wal ard, al-malikul haqqul mubin, al-mawsufu bi kamali kullihi, al-munazzahun ala kulli aibin wa naqs. Allah yang menegakkan langit dan bumi, yang menguasai dengan benar dan nyata, yang disifati dengan sifat sempurna, yang terlepas dari berbagai macam aib dan juga kekurangan. Wa an kulli tamthilin wa tashbihin fi kamalihi. Dan Allah tidak ada yang serupa dengannya, dan juga tidak ada yang semisal dengannya dalam kesempurnaannya. Allah Maha sempurna. Wala raiba annal ilma bihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ajallul ulum. Maka mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah perkara dan ilmu yang utama. Wa afdaluha, dan yang paling utama. Wa nisbatuhu ila sa'iril ulum kan nisbatihi ma'lumihi ila sa'iril ma'lumat. Dan nisbatnya kepada setiap ilmu sebagaimana nisbatnya kepada setiap perkara yang dipelajari dari segala macam informasi. Kaba'annal ilma bihi ajallul ulum wa ashrafuha fahuwa asluha kulluha. Karena ilmu mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah adalah yang paling mulia, maka ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah adalah pondasi dari segala macam ilmu. Wal maqsudu
annal ilma billahi aslu kullu ilmi, bahwasanya mempelajari tentang Allah dan kebesarannya adalah pondasi dari segala ilmu. Wa huwa aslu ilmil abdi bisa'adatihi wa kamalihi. Maka mempelajari tentang kebesaran Allah adalah pondasi dari ilmu seorang hamba dan kebahagiaan seorang hamba dan kesempurnaan hidup seorang hamba di dunia sebelum akhirat. Jadi antum kalau mau bahagia, ya ini yang dipelajari. Wa masalihu dunya wa akhiratahu, dan maslahat urusan dunia dan akhiratnya. Wal jahlu bihi mustalzimun li jahli bi nafsi. Tidak mengerti, bodoh tentang masalah ini adalah kebodohan tentang diri manusia itu sendiri. Wa masalihaha wa kamaliha wa ma tazku bihi wa tuflihu bihi. Demikian pula seorang manusia akan kehilangan maslahatnya, kehilangan kesempurnaannya. Demikian pula dia tidak akan bisa mensucikan dirinya dan dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Fal ilmu bihi sa'adatul abdi wal jahlu bihi aslu syaqawatihi. Maka berilmu tentang nama dan sifat Allah adalah kebahagiaan seorang hamba. Jahil, bodoh tentang ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah pokok dari segala macam bencana. Siapapun antum, apapun ilmu yang antum pelajari, kalau tidak ada pondasi tentang ilmu tentang Allah, apa yang ada? Rusak. Maka pondasinya apa? Ilmu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, la sa'adata lil ibad, tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba. Wala salaha lahum, tidak ada kebaikan. Wala na'ima illa bi an ya'rifu rabbahu, dan juga tidak ada kenikmatan kecuali dengan mengenal Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla. Wa yakuna huwa wahdahu ghayatu matlubihim, dan mengenal Allah Azza wa Jalla, nama dan sifatnya adalah satu-satu tujuan yang dicari setiap hamba mutlak. Wa ta'arrafu ilaihi qurrata a'yunihim, dan mengenal Allah itu adalah penyejuk dan penenang jiwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal kalau salat apa? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, senangkanlah aku dengan salat. Senang Nabi kalau salat. Maka kalau antum ada muadzin adzan sumpah, perlu dilihat hatinya, perlu dibersihin. Karena Nabi mengatakan apa? Wa ju'iltu qurrata aini fis salat, dan Allah jadikan penyejuk jiwaku dengan salat. Senang Nabi itu dengan salat, bukan sumpah. Jadi antum ketika aktivitas apapun, dagang, kerja, apapun, terus muadzin ngomong Allahu Akbar, ojo ngomong loh salat maneh, lah, qul alhamdulillah, datang. Nah, jangan sumpah. Apalagi kalau ngomong lu salat maneh bosan. Jangan bosan sama salat. Kemudian beliau mengatakan,
Mata faqadu dzalika kanu aswaha dan minal anam. Orang yang hilang, dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla, maka dia lebih buruk daripada binatang ternak. Wa kanatil an'am atyabu 'isha minhum fil haji. Binatang ternak lebih baik daripada manusia kalau mereka tidak mengenal Allah manusia. Wa aslama aqibatan fil ajal. Karena binatang itu apa? Apa yang mau dia kerjakan di akhirat tidak dihubungi sama Allah. Tidak ada kambing moro-moro teko Allah ditanya apa? Kau beramal apa untuk dunia? Mudah. Tapi manusia ditanya sama Allah. Maka kalau manusianya tidak kenal Tuhannya, maka kata Ibnul Qayyim lebih jelek daripada binatang. Karena sak jelek-jeleknya binatang apa? Tak pernah binatang itu berbuat syirik, tidak pernah. LGBT tidak pernah. Iya kan? Antum menemu binatang LGBT. Kucing lanang terus protes, ana ndak gelem mbek harim, gelem mbek rijal. Pernah? Tak pernah. Manusia ya. Sudah dibilang cara kayak gini ini caranya kaumnya Nabi Lut. Lu saya tetap dilakukan. Antum tahu Nabi Lut kaumnya diapakan sama Allah? Diwalik. Jajan diwalik utang. Bumi diwalik aku. Antum lihat kejadian di Sulawesi Tengah. Itu bagian kecil dari apa yang Allah kerjakan kepada kaumnya Nabi Lut. Itu saya contoh toh. Lah kok si pancet itu? Si pancet itu. Allah. Maka mempelajari nama, sifat Allah, tanda kebesaran Allah itu adalah menjadikan ketenangan jiwa dan kemuliaan seorang manusia. Tidak akan orang belajar tentang Allah, nama dan sifatnya itu tambah sesat, tidak ada. Dia akan tambah takut sama Allah. Dia akan tambah baik ibadahnya sama Allah. Dia akan tambah mendekatkan diri sama Allah. Dia akan mencontoh nabinya karena Allah nyuruh kepada kita untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW. Maka mempelajari nama dan sifat Allah perkara yang mutlak harus kita pelajari. Sehingga apa? Sehingga kita hidup ini tahu tujuannya apa. Saya sering singgung di majelis, orang tidak tahu tujuannya. Urusan dunia kacau, apalagi urusan akhirat. Antum bal-balan dari sini ngegulukannya ke, kalau keliru apa katanya orang? Gul bunuh diri, bayang mek ngegulno tok dibilang bunuh diri. Itu urusan mainan. Antum misalnya lomba lari, ke sana sini. Wasite megang tembak, dor. Iki wong songo nang kono kabeh, antum nang kono. Ini lari ke sana, antum sini. Apa? Diguyu-guyu sak stadion antum. Lo jalan penangan dia antum. Finishnya di sana. Itu salah jalan urusan dunia. Apalagi untuk urusan akhirat. Sudah salah jalan, tidak tahu finishnya di mana. Fatal ya. Finishnya apa? Finishnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang semakin dekat dengan Allah itu orang yang paling bahagia. Karena apa? Jaraknya sudah dekat.
tambah dia mengenal Allah, tambah tenang hidupnya. Tambah dia mengenal Allah, dia tambah takut. Orang takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Tambah dia mengenal Allah, dia akan cinta kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tambah dekat sama Allah, apa? Dia tidak akan berani memasukkan ke mulutnya sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berani. Itulah diantara faedahnya seorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita mempelajari, kita mau mempelajari nama-nama dan sifatnya Allah, kita pelajari apa pentingnya. Apa pentingnya seorang itu mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini disebutkan ada hampir 12 poin tentang kenapa kok kita mempelajari nama dan sifat Allah. Yang pertama, inna asyrafa ghayatil muslim wa muntaha talabihi an yafuza biridwanillahi ta'ala wa jannatihi. Maka semulia-mulia tujuan seorang muslim dan akhir dari pencarian seorang muslim adalah ia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surga. Garis finishnya ya ini. Maka seorang muslim mesti tahu garis finishnya. Wa an yatana'am binadhari ila wajhillahi dzil jalali wal ikram. Dan setelah seorang masuk surganya Allah, apa karunia yang Allah kasihkan? Kenikmatan memandang wajahnya Allah Azza wa Jalla. Fidaril akhirah, nanti di hari kiamat. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Allah tidak bisa dilihat di dunia. Kalau ada orang mengatakan bisa melihat Allah, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ketahuilah dia seorang pendusta. Allah hanya bisa dilihat di surga. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah tunjukkan supaya aku bisa melihat. Apa kata Allah? Engkau tidak akan mungkin bisa, tidak sanggup. Engkau tidak akan sanggup. Walakin hadhil ghayah lan tahaqqaqa illa bitaufiqillahi azza wa jalla li abdihi lil imani bihi wahda. Akan tetapi hal ini tidak akan didapatkan manusia. Hal yang mulia ini tidak akan didapatkan manusia. Kecuali apa? Kecuali dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mengenal Tuhannya ini salah satu caranya dengan apa? Taufik dari Allah Subhanahu. Kalau manusianya sendiri tidak sanggup. Tidak sanggup. Makanya antum setiap hari berdoa sama Allah minimal 17 kali. Ketika membaca surat Al-Fatihah, apa antum katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu kami minta pertolongan. Kalau diri kita tidak sanggup, antum bisa sholat 5 kali sehari karena diri kita tidak sanggup. Godaannya ini luar biasa. Orang waktu tidur bangun subuh itu godaannya luar biasa. Hah? Apa kata Nabi kalau orang tidur? Orang kalau tidur sama setan diikat tiga ikatan. Makanya kalau antum bangun sholat subuh, ojo turu man, tangis.
Ditelok jam 3, ditelok jadwal usik 40 menit mana. Judul selimut kemulan mana. Tuh urusan dilus tuh. Karena setiap ikatan syaitan itu, apa kata Nabi? Ada ucapan alaika lailan tawilan farqud. Setiap ikatan syaitan apa? Sitani turun dilus itu. Jangan tuh melek, ojo turun. Masya Allah. Hadiah kok siwak ya, jajan ngono melek. Lah. Nah, kalah. Iya. Insyaallah kajian kita cukupkan hari ini. Ini disuruh tanya jawab sama takmirnya. Nah, hadiahnya siwak, tapi bukan untuk dimakan dunia. Oh lanjut dulu, tidak apa-apa. Oke. Emang sebabnya. Ayo. Nah. Jadi seorang itu tidak akan sampai kepada kemuliaan ini kecuali dapat taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'atihi, dan juga taat kepada Allah, wajtinabu ma'asihi, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Semua ini hidayah dari Allah. Jangan pernah orang mengatakan, aku itu stop, tak tahu berbuat maksiat taat. Karena siapa? Ilmu gue dhuwur wae. Semua itu karena pertolongan Allah. Kita ini lemah kita. Semua itu karena taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal iman wal amal salih lam yatahaqqaq lil abdi al-qiyam bihima illa bil ilm. Maka iman dan amal saleh ini tidak akan didapatkan seorang hamba kecuali dia mengetahuinya dengan ilmu. Karena tidak ada manusia lahir brojol terus pintar. Tidak payu sekolahan. Nek bayi lahir pintar, tidak payu sekolahan. Sekolahan di pinggir tidak payu apa? Karena Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Antum keluar dari perut ibu kalian tidak tahu sama sekali. Dan ilmu yang dibawa seorang manusia keluar dari perut ibunya ilmu apa? Ilmu matematika, biologi. Bayi keluar dari ibunya cuma bawa ilmu nangis. Nek antum tidak nangis, sing delok antum nangis. Iya kan? Kalau bayi tidak nangis, sing bingung siapa? Dokter abahnya. Sampai ditepuk-tepuk sampai nangis. Tidak nangis dinangis no. Begitu metu 10 dino saulan digowo mulai nangis ngeluh bayi. Iya enggak? Tak nangis dinangis, begitu nangis bingung apa. Maka kalau ada orang ngomong bayi lahir pinter, harus belajar. Li'anna al-ilma qabla al-qawli wal amal. Karena ilmu itu sebelum ngomong dan sebelum berbuat. Makanya Bukhari di dalam kitab sahihnya itu ada bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal.
ilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya hamba Allah yang paling takut itu adalah para ulama. Yang paling takut kepada Allah para ulama. Kenapa kok mereka takut? Mereka mengerti, tahu ilmunya, maka mereka semakin takut kepada Allah. Kalau ada orang tambah banyak ilmunya, tidak tambah takut kepada Allah, ya bukan ulama. Makanya dikatakan para ulama, kalau ilmumu membuat ada Allah, maka ada yang tidak karena ilmu. Ada yang tidak beres. Karena semakin orang mempelajari tentang Allah, tentang agama ini, tentang Islam, maka mereka akan semakin takut kepada Allah. Takut semua. Berbuat apa-apa yang tidak benar itu lah. Takut semua. Bukan tambah berat. Kalau ada orang belajar tambah berani, tambah ngawur, berat. Jangan-jangan yang dipelajari tentang ilmu agama ini ada yang tidak beres. Walamma kana syarfa kulli ilmin bihasbi ma yata'allaqa bihi hadzal ilm. Karena sesungguhnya kemuliaan setiap ilmu bergantung terhadap ilmu ini. Wa kana asyrafal ulumi wa ajliha al-ilmu alladhi yata'allaqu billahi azza wa jalla wa bi ma'rifati asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Oleh karena itu, ilmu yang paling bermanfaat dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang berkaitan dengan mempelajari Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Wa biqadari ma'rifatil abdi bi asma'illahi Azza wa Jalla wa sifatihi yakunu haddihi minal ubudiyyah li rabbih wal ansubihi wa mahabbatuhu wa ijlaluhu wa ta'dhimuhu. Maka sejauh seorang mengenal Allah, nama Allah dan sifatnya, maka sejauh itu pula tingkat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kedekatannya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, pengagungannya kepada Allah, dan kemuliaannya kepada Allah. Semakin dia dekat, ibadahnya dijaga. Tak mungkin ada orang mengenal Allah terus ibadahnya itu pakai hemat. Syukur takbir, syukur sujud, rukuk, salam. Terus ditahu, kok bisa cepat? Biar khusyuk. Tak mungkin ya. Tak mungkin. Atau apa? Puasanya turun. Puasanya tidur terus. Nah ditakut, lu kan kok turun toh? Jadi ini tidurnya orang berpuasa itu ibadah, tambah turun tambah ibadah. Allah, lane antum koyo Nabi itu tadi soal puasa. Tak mungkin dia mengenal Allah terus ibadahnya kocar kacir, nggak mungkin.
juga tidak dibuat-buat juga. Nek sholat di masjid, paling sulit. Begitu sholat di rumah, orang mau dekat sama Allah, mau di masjid, di rumah, di manapun, di kereta, sama sholat. Karena dia tahu yang ngelihat sholatnya dia Allah. Demikian pula kalau dia dalam keadaan sulit dan stres juga. Ya Allah, pandemi tidak bisa buka toko, daya lagi faedah goli. Mari ngono faedah goli yang dipakai apa? Sumpah. Wallahi siwak anak paling rohis. Ente muter sak budak paling rohis. Lah, antum tidak perlu melariskan barang antum dengan sumpah palsu. Tidak perlu. Karena rizki itu sudah ada yang atur. Ente beli dia ditahu. Yuk boleh 200.000. Barusan orang sing nawar 190 gak tak kekno ya. Padahal gak ono sing nawar. Bahasanya penjual begitu. Is nawar 190 gak tak kekno ya. Ada sing nawar. Hati-hati. Orang yang mengenal Allah tidak akan berbuat kayak gitu. Tidak akan. Karena dia tahu kalau itu rezeki saya, gak perlu untuk ngecepret ngomong ngalor itu, pastilah tinggal antum layani dengan baik, jujur. Karena kata Allah, orang yang jual beli jujur, Allah kasih berkah pembelinya, Allah kasih berkah penjual. Dan kalau memang itu bukan rezeki kita, mau antum jungkir balik, nyumpah, bujui, tidak balik. Tidak balik. Ya. Yakin. Jadi ketika antum masuk ke toko, bismillah, semoga Allah kasih rezeki yang halal sama saya hari ini, selesai. Karena di pasar ini banyak setan. Makanya antum yang sudah rumah tangga, paling sumpah kalau apa? Kalau istri antum mau beli belanja, berat. Apalagi belanjanya di mal-mal itu. Catatan antum beli 5, sing dibeli berapa? 50. Sing 45 ini gara-gara bisikane setan. Hati-hati. Ojo suwe-suwe di mal. Tambah suwe, tambah ke setan. Ampun delok iki tuku, delok iki tuku, delok iki kabeh dituku. Nek iso satpame mal iku dituku. Makanya harus sebelum masuk pasar itu baca doa. Jangan sampai kena gangguan syaitan. 6 disuruh uisinya Nabi. Mau pertanyaan apa? Ini sudah pertanyaan sederhana saja, menguji ilmu antum saja. Ini kan banyak sohibul kajian, banyak yang sering hadir di kajian. Ada sahabat Nabi 3 orang. Itu dikenal sahabat yang gede besar.
Kalau naik kuda, kakinya itu sampai hampir kena bawah. Ada 3. Sampai bisa jawab 3, betul. Sahabat, antum sering dengar sirat sahabat. Ada yang mau jawab? Mau coba? Ada yang mau coba jawab? Coba dah dihukum. Ayo. Hah? Umar bin Khattab, betul. Ada 2 lagi. Ada 2. Lah. Lah. Hah? Lah. Di antara pamannya Nabi. Al-Abbas. Betul. Tinggal 1 lagi. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Hah? Salman Al-Farisi. Betul. Pertanyaan kedua. Ada satu ibadah yang hanya bisa dikerjakan 1 orang dalam 1 kali waktu. Ada satu ibadah yang cuma bisa dikerjakan 1 orang dalam sekali waktu. Apa itu? Haji banyak orang sedunia. Apa? Isra Mi'raj bukan ibadah ya, akhi. Kalau Isra Mi'raj ibadah tuh belum selesai semua Isra Mi'raj. Ketaatan. 1 waktu, 1 orang saja bisa. 1 kali waktu bisa salat tasbih banyak orang. Hah? Apa? Zikrullah banyak orang bisa berzikir. Antum di sini bisa berzikir. 1 waktu 1 saja orang bisa ngerjakan. Imam di sini ada imam, sana ada imam. Hah? Apa? Loh, wafat bukan ibadah, Pak. Waduh, berat ini. Wafat ibadah, berarti apa ini? Hah? Zuhad. Antum MC. 1 kali waktu, sing zuhad apa? Kan sudah disebutkan hampir dekat. Antum disebutkan apa? Haji, dekat sama haji. Apa? Udah dekat sama haji. Hah? Arafah, 1 dunia di Arafah. Udah dekat di situ. Gampang. Bahwa orang Indonesia paling usil urusan ini. Gampang. Tahallul barbershop sak pirang-pirang itu. Ono berjamaah malah tahallul. Apa? 1 kali waktu 1 tok yang bisa. Udah deket ini, udah Arafah, tahallul, haji. Apa? Mencium Hajar Aswad. Antum mencium Hajar Aswad tidak bisa orang 2, Pak. Sekali waktu 1. Ndak seluruh natap benduan. Betul kan? Mencium Hajar Aswad tidak bisa. 1 orang 1.
Nah, terakhir. Sebutkan nama aslinya Imam Syafi'i. Ngacung. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fadhal. Banyak orang Indonesia ini ngaku madhabnya Syafi'i. Namanya Imam Syafi'i tak tahu. Masyhur. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, kita sampai di penghujung halaqah. Semoga ini jadi muqaddimah halaqah kita yang mubarakah insyaallah. Insyaallah minggu selanjutnya kita akan sambung kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita waktu yang mubarakah, bermanfaat. Dijadikan ini ilmu dan amal saleh kita. Dijadikan ini sebagai pemberat timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.